Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini Bapak akan menyampaikan satu materi yang populer ya. Ini abadnya digital ya, digital governance. Next, saudara-saudara harus bisa membedakan ya antara digital governance ini dengan istilah digital government. Ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini sumbernya luar biasa, hasil penelitian dari seorang dosen senior ya di Georgia, ya, namanya Pevia Grigalasvili. Judulnya Digital Government and Digital Governance Grand Concept. Ini diterbitkan di dalam satu jurnal internasional, International Journal of Scientific and Management, masih baru ya, 2 Februari 2023, yang mengupas tuntas perbedaan antara istilah digital government dan digital governance. Di mana pembicaraan kita kali ini itu adalah digital governance. Ya. Walaupun tentu itu ada keterkaitannya dengan digital government. Nah, di mana keterkaitannya ya dan sekaligus perbedaannya. Apa artinya digital government? Itu artinya adalah pemerintahan digital. Sedangkan digital governance ini artinya adalah tata kelola digital. Ya. Digital government itu merupakan sistem. Tahu ya, sistem. Sistem itu terdiri dari komponen-komponen yang menyusun sesuatu untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, di sini tentu di dalam kerangka sistem pemerintahan. Ya. Jadi pemerintah menginginkan umpamanya dalam hal pelayanan publik, nah itu tersampaikan dengan baik ya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu. Nah makanya di sini dikatakan disiplinnya lebih sempit ya kata Pevia Grigalas pilih itu. Bahwa digital government ini berhubungan dengan pengembangan layanan online kepada warga. Jadi layanan pemerintah searah ya. Maka disebut di sini merupakan protokol komunikasi satu arah. Ya, contohnya umpamanya Dukcapil ya memberikan pelayanan untuk pembuatan KTP dan sebagainya itu ya. Nah, itu lewat aplikasi, silahkan kita kalau mau membuat kartu keluarga dan sebagainya gitu ya. Nah, ini beda dengan yang akan kita bicarakan yang disebut dengan digital governance, yang artinya tata kelola digital. Jadi ini kaitannya dengan fungsi, ya, dengan fungsi. Jadi tugas, fungsi, nah ini berdekatan, ya. Siapapun tentu memiliki fungsi, tidak hanya pemerintah, ya, masyarakat, kemudian swasta, kemudian apa namanya dari akademisi, semua punya fungsi, ya, punya fungsi. Nah, di dalam menjalankan fungsinya itu, nah melakukannya dengan bantuan digital ini, gitu ya. Sehingga apa? Ini terconnecting. Nah, dikatakan di sini, ya kita langsung melihat konsepsi ya dari digital governance itu merupakan abstraksi protokol komunikasi dua arah. Jadi ada respon ya, tidak hanya sifatnya melayani begitu ya, namun ada
dua arah ya. Jadi tidak pemerintah saja yang harus melakukan pelayanan online, namun penduduk juga membalasnya ya gitu dengan tentu saja harus cerdas digital ya, harus bisa, harus mampu begitu. Demikian pula akademisinya ya, semua pokoknya di yang disebut dengan stakeholder ya, atau aktor-aktor yang ada di dalam satu pemerintahan ya, bahkan ada yang menyebut sekarang itu pentahelik ya namanya ya, ada media massa juga, media massa sekarang kan Anda lihat ya, mungkin sudah jarang yang berlangganan koran termasuk ya. Bapak juga karena apa sudah bisa lihat Kompas, biasa lihat ya. Nah, digitalnya seperti itu. Jadi dua arah. Nah, jadi digital governance ini adalah konsep yang lebih luas yang mendefinisikan dan menilai dampak teknologi terhadap praktik dan administrasi pemerintahan serta hubungan antara pegawai negeri dan masyarakat luas. Ya, dan inilah yang lebih tinggi kalau umpamanya ditanya itu lebih luas mana digital government dengan digital governance ini. Nah, luasan atau lebih luas digital governance. Ya, begitu. Lanjut. Jadi digital governance ini tentu saja tidak lepas dari faktor determinan perubahan masyarakat. Ya. Jadi yang merubah masyarakat harus sampai pamannya pada tingkatan yang namanya digital governance ini akibat dari globalisasi masif ya dan komprehensif atau global governance. Jadi tata kelola global ini tidak bisa dipungkiri lagi ya, ketika kita membutuhkan umpamanya dana atau teknologi, nah, tentu terconnecting dengan negara-negara yang melek teknologi, Cina ya, kemudian Korea Selatan, Amerika Serikat dan lain negara lain. Nah, itu artinya apa? Kita menjadi tanpa batas ya, tanpa no border, no distance, tanpa batas, tanpa jarak ya. Nah, seperti itu. Itu global governance. Tentu yang mengonektingannya apa? Ya, kita terkoneksi atau yang memfasilitasinya itu adalah tadi IT ya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga konvergensi teknologi dan penciptaan pengetahuan tentu saja yang terus menerus ya, yang disebut the knowledge based governance. Nah, jadi digital governance ini adalah disebutnya itu kondisi sine qua non sekarang itu ya, karena tadi ada beberapa alasan ya. Lanjut. Nah, ini akibat globalisasi, digitalisasi. Nah, bahkan ada yang menyebut juga mungkin yang belum disebutkan sebelumnya, karena ini disebut istilahnya itu milenialisasi. Ya, abadnya milenial. Mengapa? Karena lahir ya, disebut kelahiran antara tahun berapa sampai tahun berapa itu, ini yang mendominasi di dunia ini itu disebut uh, anak milenial gitu. Setelah itu kemudian Gen ya, Gen Z dan sebagainya. Nanti kita lihat. Ya. Inilah yang menyebabkan ya tentu harus memiliki tata kelola baru di dalam pemerintahan atau new governance. Namun juga tentu ada resiko-resiko baru, new risk ya, gitu. Nah, sehingga harus ada antisipasi menghadapi itu. Enhanced compliance. Nah, ini yang dikenal dengan GRC ya, governance risk compliance itu. Nah, itu satu kesatuan. Terus kan lanjut. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan public governance di dunia ini,
ada satu buku dikarang Kwon Hee Heon tahun 2020. Nah, ternyata tata kelola pemerintahan kita ini paling ketinggalan ya di Indonesia itu. Itu Indonesia berceritakan masih birokratik oriented political model ya. Jadi model birokrasi dan orientasinya terlalu politik ya. Nah, ini masuk di kategori governance 1.0 ya, paling rendah. Memang sedang menuju ini transition kata Kwon Heon itu. Ingin masuk ke governance 2.0 ini ditempati oleh negara jiran ya, tetangga kita, Malaysia. Nah, apa cirinya governance 2.0 ini? Itu market ya, pasar, oriented new public management model. Nah, ini sudah membuka ya. Tidak terlalu seperti Indonesia birokratik oriented model, political model. Nah, di tempat ketiga itu atau governance 3.0 yang berceritakan public value model emphasizing ya, the complex role of network and government. Nah, ini ditempati oleh Jepang. Yang sedang menuju transisi juga Jepang akan masuk ke paling tinggi. Ini government 4.0 ini yang paling tinggi ini sekarang itu ditempati Korea Selatan dan Singapura bercirikan nah ini ya lebih cepat ya speed, convergence and ethics. Nah, seperti inilah ya perkembangan tata kelola atau governance di dunia ini. Nah, tentu saja kalau ditanya apakah pemainnya ini yang sudah menjalankan digital governance seutuhnya, nah ini kalau kita suka begitu ya, paling paling sempurna begitu, ya jawabannya iya. Coba lanjutkan, lanjut. Nah ini cirinya governance 4.0 itu, ya yang ditempati tadi oleh Korea Selatan dengan Singapura itu. Jadi visinya ini human dignity and public value, ya. Goalnya, nah ini. Jadi kalau sudah memiliki big data, ya ini susah sekali, ya. Jadi menginginkan apa? Jadi kita memiliki KTP, nah, terconnecting juga dengan tabungan kita ya. Sekarang kan susah. Nah, bahkan apa? Mau mau mengecek IPK juga ternyata ada di sini. Hebat sekali ya kan? Nah, tapi kalau ini big data seluruh persoalan hidup dan sebagainya, ini luar biasa. Jadi goalnya itu memang big data and intelligent based creative governance. Ya. Nah, cirinya lain ya inilah high tech ya, oriented administration, super connect, super intelligent, super predict. Jadi bisa memprediksi, ya. Kemudian sangat cerdas, begitu ya. Namun, nah ini, but human oriented government. Tapi sisi manusianya iya, gitu. Makanya tadi ada etiknya ya, begitu memperhatikan etik. Jadi selain cepat juga, nah push di sini dikatakan ya nanti juga ada nih ini push. Apa itu push? Jadi ini strateginya cognitive prediction and evidence based intelligent administration, smart decision making, ya. Jadi di dalam pengambilan keputusan juga ini sangat cepat, ya, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan sosial, ya. Nah, tadi karena apa? Tadi penggunaan digital itu, ya, pemerintah tata kelola yang bersifat digital. Kemudian juga ada artificial intelligence and big data. Nah ini kecerdasan buatan ya. Nah yang juga ada yang menakutkan ya. Nah, dari beberapa waktu yang lalu sengaja ya kebetulan Bapak sebagai Ketua Umum Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi seluruh Indonesia
Nah itu menyelenggarakan satu seminar nasional, ya, mengundang ahli AI. Jadi sekarang di perguruan tinggi ini dibentuk ini pusat-pusat kajian, ya, AI. Apakah perlu ditakutkan? Tidak, ya, tidak perlu ditakutkan, ya. Karena apa? Bukan kita yang dikendalikan oleh buatan kita, ya. Nah, di mana juga, ya, hukumnya yang membuat, ya, yang mengendalikan, gitu ya. Itu jangan jangan ditakut-takuti, begitu ya. Nah, ini kortesnya, ya, kortas atau tugas. Jadi etiknya itu, nah ini responsive and responsible leadership. Jadi kepemimpinan yang merespon keinginan rakyat dan bisa bertanggung jawab itu luar biasa, ya, begitu. Jadi social weak class and unemployed people, preemptive response and re-education, government responsibility, ada pertanggungjawaban pemerintah. Nah, ini speed di sini tidak hanya karena digital pasti cepat, ya, lebih dari manual tentu saja. Namun apa ada yang lebih hebat itu? Speedy problem solver. Bagaimana kecepatan untuk memecahkan masalah. Ya, itu yang hebat. Ya. Kemudian fusion. Nah, ini creating new job opportunities. Karena apa? Fusi itu kan melebur gitu. Jadi antara pemerintah, swasta, kemudian masyarakat, ya, kalangan akademik, pers yang disebut dengan apa? Pentahelik tadi, ya. Nah, itu tidak berjarak gitu. Ya, sama-sama sebagai bagian dari pemerintah. Dulu kan justru ada bahkan terbalik. Justru yang harusnya melayani pemerintah, nah tetapi justru katakanlah eh, rakyat yang harus nyembah-nyembah gitu ya. Nah, ini sudah terbalik gitu. Semuanya sama begitu ya. Saling bahu membantu untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Oke, gitu ya, Pak Hari ya. Oke, sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.